Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Zara Sabita Suceng dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Rumah Makan Ulu Juku menggelar grand opening bertajuk Makan Siang Bersama dengan suguhan 20 menu prasmanan khas Nusantara yang serba nikmat. Dan yang paling penting yakni harganya yang merakyat. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Makan siang bersama dengan suguhan 20 menu makanan khas Nusantara merupakan rangkaian acara grand opening Rumah Makan dan Catering Ulu Juku yang digelar pada Selasa 20 Februari 2024 di Jalan Prof. Abdurrahman, Basalamah, Kota Makassar. Acara tersebut ramai dihadiri pengunjung dari berbagai kalangan, mulai dari anggota dewan, dinas pemerintahan, hingga masyarakat sekitar. Para pengunjung yang hadir juga mendapatkan kupon yang dapat ditukarkan di stand makanan pada grand opening tersebut. Hal itu bertujuan agar para pengunjung dapat dengan mudah menikmati kuliner dengan aneka olahan masakan kambing dan makanan khas Nusantara lainnya. Baik, pertama terima kasih banyak dari tim TV Unhas TV yang berkenan datang untuk bersilaturahmi dengan manajemen Rumah Makan dan Catering Ulu Juku, yang jelasnya bahwa untuk mempersiapkan semacam ini intinya adalah kekompakan. Ya, kemudian tujuan untuk di launching ini yang sekarang ini adalah prasmanan serba nikmat Rumah Makan Ulu Juku. Tujuannya ini adalah mempermudah masyarakat Makassar atau penduduk Makassar atau siapapun yang datang ke Makassar untuk bisa secepat, artinya bisa cepat menikmati makan siang atau makan malam. Kita siapkan seperti ini karena kadang atau kebanyakan orang-orang atau penduduk Makassar itu jam kerjanya kalau siang itu kan paling tidak hanya 1 jam, maksimal 1,5 jam. Nah, kalau dia datang mulai dari kantornya sampai ke sini kan paling tidak sudah 1/2 jam. Tambah menu ala carte, kalau dia pesan satu-satu paling tidak 30 menit paling cepat bisa selesai. Nah, belum makan sudah selesai, habis waktu. Nah, kami dari manajemen Rumah Makan dan Catering Ulu Juku, kita membuat inovasi terobosan bahwa kita harus memberi pelayanan yang baik kepada customer dengan kita membuat menu prasmanan yang mana makanannya ini kalau di Makassar atau di Sulawesi Selatan boleh dikata kalau Rumah Makan dan Catering Ulu Juku itu tidak diragukan lagi. Ya, mudah-mudahan yang datang hari ini juga menikmati luar biasa karena ada dari kepala dinas, ada anggota dewan, dan ada beberapa teman media juga yang datang antusias. Mudah-mudahan dengan keberadaan seperti ini nanti masyarakat Makassar dan teman-teman media juga bisa menikmati seperti ini kalau datang. Jadi tujuannya ini adalah kita memberi pelayanan cepat kepada customer Rumah Makan dan Catering Ulu Juku. Ya, jadi kita ini Rumah Makan Ulu Juku ini kan sudah eksis kurang lebih 10 tahun. Nah, kalau dari segi rasa, insya Allah kita sudah tidak diragukan, tapi kami tetap bagaimana berupaya supaya lebih bagus ke depan. Ya, namanya usaha, namanya kegiatan seperti ini, apalagi namanya kuliner, itu berbagai macam seleranya pengunjung. Ya, paling tidak kita bisa ambil bahwa minimal tamu yang datang kurang atau tidak ada komplain dari segi makanan. Nah, makanya itu kita membuat seperti ini, banyak menunya supaya bisa orang memilih sesuai seleranya. Ya, karena kalau seperti ini kurang lebih hampir 20 item makanan, jadi sayur juga berapa macam, jadi customer kita bisa bebas memilih. Begitu, Mbak. Musliadi selaku manajer korporat Ulu Juku mengatakan, grand opening ini merupakan ungkapan rasa syukur dan juga untuk memperkenalkan sajian makanan yang nikmat untuk masyarakat Kota Makassar.
Iya, siang. Alhamdulillah saya Deoci Alepudin, Ketua Umum FCC Forum Kreatif Cipta Cendekia. Hari ini saya diundang khusus langsung oleh ownernya Ulu Juku. Ya, dalam rangka tentunya shop opening di sini makanan prasmanan. Tadi kita sudah nyoba nih. Ya, nyoba saya sengaja kalau coba makanan itu menunya satu-satu dulu bertahap. Di sini tadi kita nikmatin ada gulai kambingnya. Dede lupa berat badan. Terus ada ikan bakarnya, dia punya berbeda. Dato karena mungkin dari bumbunya, kelihatannya sih tadi kayaknya bumbu ikan bakar parape ya. Tapi enak banget, mantap. Ada beberapa menu tadi di situ, sayur, pokoknya banyak banget menu sesuai. Pokoknya sesuai dengan selera kita. Nah, saya sangat mensupport sekali kegiatan, maksudnya sangat support sekali dengan adanya rumah prasmanan baru di Makassar. Itu adalah salah satu alternatif kita di sela-sela kesibukan pulang kantor, bisa juga untuk meeting-meeting, dan pagi tadi aja itu sudah 3 reservasi untuk kegiatan arisan. Dan insya Allah ini akan terus bertambah. Mudah-mudahan sukses di sini, dan ini tentunya sangat membantu. Menunya sangat luar biasa. Cobain deh. Ya, selamat dan sukses Ulu Juku. Selain memudahkan pengunjung dalam mendapatkan sajian makanan dengan harga yang merakyat, tempat ini juga menyediakan fasilitas karaoke bagi pengunjung yang ingin bersantai sambil menikmati hidangan prasmanan serba nikmat. Testimoninya ya, rumah makan Ulu Juku kan terkenal memang dengan cita rasa ikannya. Untuk cita rasanya itu enak. Cocok lah untuk dipakai pada saat jam makan siang. Untuk reviewnya mulai dari sambelnya enak, variannya lengkap. Oke lah, buat kantong-kantong pelajar juga bisa, untuk mahasiswa dan pekerja-pekerja yang butuh tempat makan siang boleh datang ke rumah makan Ulu Juku. Sarannya untuk buat rumah makan Ulu Juku mungkin apalagi ya kalau untuk rumah makan Ulu Juku. Sejauh ini nggak ada sih Kak yang kurang kalau rumah makan Ulu Juku, kan udah terkenal juga dengan kalau rumah makan Ulu Juku. Semoga Ulu Juku makin sukses aja deh Kak. Dengan tambahan lagi untuk prasmanannya ini, semoga makin sukses. Semoga makin terkenal di era sudah banyak rumah makan yang tumbuh kembang sekarang di Makassar. Oke, thank you Kak. Acara makan siang bersama hari ini juga bertujuan menjamin silaturahmi dari pengunjung dengan pihak manajemen Ulu Juku. Nuri Nurhayati, Evans Ronaldo Linting, Unhas TV. Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia mengumumkan temuan yang mengkhawatirkan terkait pemilih ganda pada pemilihan umum terbaru. Dalam pernyataannya, Bawaslu mengungkapkan bahwa sebanyak 2.413 TPS ditemukan adanya kasus pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali. Temuan ini menyoroti tantangan serius dalam menjaga integritas pemilihan di Indonesia. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Di Jakarta dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis 15 Februari 2024, anggota Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, mengungkapkan temuan yang menggemparkan terkait pelaksanaan pemilihan umum terbaru. Menurut data yang disampaikan, sebanyak 2.413 TPS tersebar di seluruh wilayah Indonesia, ditemukan adanya kasus pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali, atau yang dikenal sebagai pemilih ganda. Kasus pemilih ganda ini menimbulkan kekhawatiran serius akan integritas proses pemilihan di negeri ini. Bawaslu telah mengidentifikasi beberapa faktor yang mungkin menjadi penyebab terjadinya praktik ini, mulai dari kurangnya pengawasan di TPS hingga potensi kerentanan dalam sistem perekaman data pemilih. Sebagai proses atau respon atas temuan ini, Bawaslu berjanji untuk mengambil langkah-langkah tegas guna mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang. Langkah-langkah preventif ini meliputi peningkatan pengawasan di TPS, peningkatan kualitas sistem perekaman data pemilih, serta kampanye edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat akan pentingnya menjaga integritas pemilihan. Namun demikian, Bawaslu juga menegaskan perlunya kolaborasi yang erat dengan KPU dan lembaga terkait lainnya dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus pemilih ganda ini.
Kerjasama lintas lembaga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan serta penegakan aturan terkait pemilihan. Tidak hanya itu, Bawaslu juga akan mempertimbangkan langkah-langkah hukum atau administratif yang tepat bagi para pelaku pemilih ganda yang terbukti bersalah. Hal ini diharapkan dapat menjadi efek jera bagi potensi pelaku lainnya dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan di Indonesia. Jadi pemilih ganda itu pertama bisa saja terjadi karena kelemahan administrasi dari penyelenggara, satu. Bisa juga karena memang modus ya dari oknum ingin menggunakan hak suara orang lain. Ya, jadi kalau kesalahan administrasi dia harusnya ditangani sebelum pelaksanaan pemilu. Jadi misalnya ada dua nama di di TPS berbeda. Jadi misalnya Muhammad itu tidak bisa berada di TPS 1, ada juga namanya di TPS 2. Jadi setiap pemilih itu setiap pemilih itu hanya satu hak pilihnya di satu TPS. Ya, nah, Muhammad itu dengan nik yang spesifik ya itu ada di TPS 1 misalnya di DKI atau TPS 2 misalnya di Banten atau TPS 1 di wilayah kelurahan yang sama. Jadi intinya setiap pemilih itu dalam Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu hanya berhak untuk menggunakan satu kali hak suaranya ya. Nah, jadi menurut saya ada dua kemungkinan. Pertama, apakah karena kelalaian administrasi dari penyelenggara yang tidak melakukan verifikasi secara cermat, tidak melakukan pemutahiran data secara cermat, atau karena memang ada orang yang melakukan kejahatan pemilu, dia menggunakan nama orang lain begitu ya, nama orang lain atas nama dirinya. Ya ini pelanggaran pidana ini kalau begini, menggunakan hak suara orang lain kepada yang tidak berhak begitu. Itu tanggapan saya. Ya, Bawaslu sekali lagi kalau misalnya dalam pemilu ini ternyata ditemukan ada hal seperti itu yang tidak tertib secara administratif atau mungkin diduga sebagai sebuah pelanggaran pidana pemilu harus ditangani oleh Bawaslu. Bawaslu tidak boleh lagi mengatakan ya kita akan perbaiki, ditangani dulu, diselesaikan dulu ya bahwa ada nama ganda begitu ya. Maka cara menanganinya adalah satu di antara dua nama itu dinyatakan tidak berlaku. Ya, jadi misalnya terus menggugurkan satu nama Muhammad yang ganda. Nah, yang kedua sekaitan dengan pertanyaan Feni tadi, apa yang harus dilakukan Bawaslu ya? Maka ke depan tentu kalau itu adalah kelalaian administratif, maka Bawaslu harus mengantisipasi supaya tidak terjadi lagi dengan cara apa? Mengawasi pelaksanaan pemutakhiran data pemilih. Itu kan awalnya kegiatan sebelum pemilu, jauh sebelumnya ada namanya kegiatan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih. Nah, Bawaslu harus cermat di situ ya, sehingga tidak terjadi lagi seperti itu. Jadi dilakukan penyisiran secara cermat ya, secara berlapis begitu, supaya hal-hal yang terjadi itu tidak kemudian berulang lagi. Apalagi setelah pemilu legislatif dan pilpres ini akan ada pemilihan kepala daerah di tahun yang sama, di tahun ini. Dalam wawancaranya ini, Profesor Dr. Muhammad Al-Hamid SIP MSI, selaku Guru Besar Departemen Ilmu Politik FISIP Unhas, juga mengajak seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan untuk berperan aktif dalam menjaga integritas pemilihan. Dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat diharapkan dapat menjadi benteng utama dalam mencegah dan mengatasi kasus pemilih ganda, serta menjaga keutuhan demokrasi di Indonesia. Dengan demikian, temuan Bawaslu terkait kasus pemilih ganda menjadi momentum penting untuk merefleksikan kembali proses pemilihan di Indonesia, serta memperkuat langkah-langkah preventif dan penegakan hukum guna meningkatkan integritas pemilihan di masa yang akan datang. Feni Septiani Ismail, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian Republik Indonesia dengan sejumlah pencapaian yang membanggakan, digadang-gadang akan tetap duduki jabatannya di Kabinet Presiden yang akan datang. Lantas, bagaimana Mentan Amran Sulaiman menanggapi hal tersebut? Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Andi Amran Sulaiman yang hadir dalam dialog kebangsaan di Universitas Hasanuddin mendapat angin segar dari Hashim Sujono Joyo Hadikusumo.
adik capres yang unggul dalam real count sementara KPU, Prabowo Subianto. Dalam kegiatan ini, Amran Sulaiman hadir sebagai narasumber yang membawakan materi ketahanan pangan dan kemandirian bangsa. Beberapa kali mendapatkan pujian dari Hashim Joyo Hadikusumo, serta indikasi kuat akan kembali menduduki jabatan Menteri Pertanian di Kabinet Presiden yang akan datang. Menanggapi hal tersebut, Amran Sulaiman hanya memberikan tanggapan yang santai. Kita kerja saja, ya. Kita kerja saja. Kita lakukan yang terbaik untuk Republik ini. Diketahui Andi Amran Sulaiman mengisi Kabinet Presiden Jokowi pada periode 2014 hingga 2019 dan lolos dari beberapa kali reshuffle kabinet yang sempat dilakukan. Bahkan Kementerian Pertanian di bawah komando Amran Sulaiman berhasil meraih sejumlah pencapaian yang membanggakan, seperti Indonesia swasembada beras, jagung, dan bawang merah di tahun 2017, meraih WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan di tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019, hingga penghargaan anti gratifikasi KPK pada 2017 dan 2018. Selanjutnya pada periode kedua Presiden Joko Widodo, Andi Amran Sulaiman kembali menduduki jabatan sebagai Menteri Pertanian, melanjutkan sisa masa jabatan Syahrul Yassin Limpo yang terjerat kasus korupsi. Rekam jejak Amran Sulaiman dalam memimpin Kementerian Pertanian Republik Indonesia sangatlah meyakinkan. Tak heran jika ia digadang-gadang akan kembali menduduki jabatan tersebut pada Kabinet Presiden yang akan datang. Iva Syarahman, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Universitas Hasanuddin menindak tegas pelaku tindakan kekerasan seksual di lingkungan kampus sampai memecat seorang dosen. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau dikenal dengan sebutan Satgas PPKS Unhas menjatuhkan sanksi pemecatan kepada seorang dosen akibat kelakuan bejatnya. Hal ini dibenarkan oleh Ketua Satgas PPKS Unhas mengemukakan bahwa telah dikeluarkannya surat keputusan rektor tentang pemecatan dosen tersebut. Dosen pelaku tindakan kekerasan seksual itu merupakan dosen tidak tetap di lingkup Universitas Hasanuddin yang telah ditindak tegas oleh Satgas PPKS sesuai dengan prosedur yang berlaku. Upaya preventif telah dilakukan dan akan terus diupayakan oleh Satgas PPKS Unhas dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkup kampus. Ya, baik, terima kasih. Jadi ini pertama kali saya ingin menjelaskan sedikit tentang penanganan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Hasanuddin. Ya, jadi yang terkait dengan laporan itu, ya itu kan kita bekerja atas dasar laporan. Kita tidak bisa bekerja kalau tidak ada laporan, dan itu pun laporan itu harus kita verifikasi lebih awal. Jadi pada saat laporan masuk, kita melakukan dulu asesmen terhadap laporan itu. Kalau sudah dinilai memenuhi ya unsur kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Permendikbudristek 30 2021, maka dilanjutkan dengan proses pemeriksaan lanjut dengan melakukan pemeriksaan secara intensif kepada korban ya yang melapor. Ya, jadi intinya itu prinsip penanganan kekerasan seksual itu adalah yang terbaik untuk kepentingan korban. Jadi korban tidak bisa kita paksa untuk melapor atau tidak melapor. Ya, kita serahkan kepada dia, tetapi prinsipnya kita memberikan perlindungan terhadap mereka yang melapor. Kita menghargai mereka yang melapor gitu ya. Jadi dan kita wajib untuk menanganinya secara baik dan proses yang sesuai dengan SOP kita. Ya, itu tadi terhadap dosen pun ya, apalagi kalau dosen ya kepada mahasiswanya itu kan ada relasi kuasa di situ ya. Ada relasi kuasa sehingga kadang-kadang ada penyalahgunaan dari kedudukannya sebagai orang yang memiliki otoritas tertentu seperti itu. Nah, oleh karena itu maka ketika seseorang mahasiswa kita atau korban itu melapor, maka kita wajib untuk memberikan apresiasi dan melakukan penanganan lebih lanjut. Nah, upaya-upaya yang kita lakukan untuk pencegahan tentu yang pertama tentu kita melakukan sosialisasi. Kita sudah melakukan sosialisasi kepada seluruh unit kerja di Universitas Hasanuddin ini ya, ke fakultas ya, kepada dosen, kepada mahasiswa. Bahkan khusus untuk mahasiswa itu ada modul khusus ya yang mereka isi ya supaya mereka bisa memahami apa sih itu kekerasan seksual. Juga kita akan terus melakukan diseminasi ya
kemudian diskusi-diskusi intensif. Juga kita mengundang pimpinan lembaga kemahasiswaan, BEM, UKM, dan pimpinan-pimpinan lembaga kemahasiswaan kita untuk kita berdiskusi dan memberikan pemahaman kepada mereka. Bagaimana mereka ikut terlibat secara langsung dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual. Dan kalau ada yang terjadi, silakan dilaporkan. Insya Allah kita menanganinya dengan baik sesuai dengan standar SOP. Karena di Unhas sendiri juga sudah ada peraturan rektor khusus ya, peraturan rektor nomor 32 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Hasanuddin. Ya, jadi sudah komplit seperti itu. Nah, ini semua kita lakukan adalah bagaimana menindaklanjuti Permendikbudristek 30 2021 agar kampus kita merdeka ya dari kekerasan seksual. Ya, seperti itu ya. Kita betul-betul Satgas PPKS Unhas ini ada 11 orang ya. 4 orang dari dosen, 5 mahasiswa dan 2 dari tenaga kependidikan. Dan dari 11 ini 8 perempuan. Ya, karena memang begitu ya, prinsipnya harus lebih banyak mahasiswa dan harus lebih banyak perempuan. Nah, karena kita juga perlu sampaikan bahwa kekerasan seksual ini kan termasuk delik aduan, gitu ya. Jadi kita prosesnya kalau ada pengaduan, ada laporan. Tapi dikecualikan kalau itu terjadi kepada anak dan penyandang disabilitas. Ya, kalau penyandang disabilitas langsung kita bisa bergerak. Namun demikian, sesuai arahan Pak Rektor ya kita tetap harus proaktif ya. Kalau misalnya kita mendengar ada isu-isu seperti itu, kita melakukan klarifikasi, tetapi tetap pada standar operasional prosedur kita yang intinya adalah harus atas persetujuan dari korban untuk proses selanjutnya ya seperti itu. Karena kadang-kadang kan mahasiswa kita, apalagi mahasiswa ya, takut misalnya. Nah, dari sejauh ini baru 9 ya. Ada 9 laporan, termasuk tadi ada yang dosen itu ada 1 yang kita pecat, mahasiswa ada 2 yang kita pecat ya, dan 1 juga dari manajemen, salah seorang unsur manajemen dari Hotel Unhas ya, kita sudah pecat. Lalu kemudian yang skorsing 2 semester itu ada 4 mahasiswa dan 1 tidak terbukti ya seperti. Profesor Fadida mengajak untuk mewujudkan kampus yang nyaman dan aman serta merdeka dari kekerasan seksual. Aminah Rahma Ahmad, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zara Sabita Sucheng beserta para kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.